Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama kami Santri Ilmu Titor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang double niat pada pelaksanaan ibadah haji atau ibadah yang lainnya seperti sholat, pengajian atau apa yang lainnya, dengan berbagai macam niat, apakah boleh atau tidak. Sebelum video-video ditayangkan, silahkan di subscribe, like, dan komen, serta dipencet tombol notifikasinya, ditekan tombol notifikasinya. Silahkan lihat video berikut ini. Coba bayangkan kalau ada orang pergi haji, tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal, nanti kalau saya di Mekah, saya mau belanja ini, saya mau belanja itu. Kalau saya di Madinah mau beli ini, dan seterusnya. Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjahnya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja, pada saat umroh buru-buru mau selesaikan. Gak dinikmati tawafnya, gak dinikmati sa'inya, gak dinikmati zikirnya, doanya, buru-buru. Bagaimana selesai, masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian, maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji, niatnya ibadah, haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah 9 jam. Belum masuk ke Mekah sejam 2 jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Mina, di kemah, jumrah, panas matahari, desak-desakan sama orang. Kemudian juga ada Muzdalifah, ada Arafah, paket, capek sebenarnya, letih, gitu kan. Setiap azan kita langsung ke masjid, walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah, pulang haji ditanya, Bapak Ibu yang sudah capek nih, sudah 40 hari di sana, 30 hari di sana, tanya mau haji lagi nggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya, yang makanannya kehabisan, yang hotelnya jauh, terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi, dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin kena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap, kemudian teman-temannya semua buat program bangun sholat malam, lalu dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah memang ada benarnya ya. Niat itu memang harus kepada Allah, langsung kepada Allah. Tetapi ketika dalam suatu kegiatan, sepertinya misalnya haji ya, haji niatnya memang kita dari rumah niatnya haji, tapi kita di sana nanti setelah haji kita niat beli kurma, ya niat berbelanja, itu kan boleh-boleh saja, tergantung belanjanya untuk siapa. Orang niatnya belanja, nanti uangnya hasil belanjaannya dibagikan kepada tetangga-tetangganya, apakah salah? Beli belanja kalau yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah mungkin belanja hanya untuk senang-senang, untuk diri kita sendiri, untuk bersenang-senang dan hura-hura ya, itu yang kayaknya tidak pas itu ya, tidak sesuai ya. Tetapi kita niat yang namanya haji itu berapa hari sih? Paling 5 hari kan. Padahal kalau haji reguler adalah sekitar 40 hari di sana. Jadi kita ada waktu sekitar 31 bulan ya, 1 bulanan lebih kita di sana tuh nganggur. Kita hanya ya paling tidur ya, atau mungkin kalau lagi jamaah ya, jamaah arba'in misalnya. Setelah itu kan kita nganggur. Ada kegiatan apa sih? Nah, bagi mereka yang punya tenaga yang fit, bisa pergi kemana asalkan punya uang, mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Gunung Uhud atau mungkin Masjid Kuba itu kan kalau dari gaji reguler mungkin tidak ada program ke sana. Tapi bagi mereka yang sudah tahu jalan, pergi ke Laut Merah, kemudian ada yang mancing, sudah haji kok mancing lah. Mancing emangnya
cuma di Indonesia saja. Nah, kita haji sudah selesai, ya, nanti kita mancing, kemudian setelah sholat itu jangan tinggalkan. Dalam rangka kita memang yang namanya plesir atau berwisata itu boleh-boleh saja kok. Asalkan berwisatanya itu memang tujuannya adalah supaya hatinya menjadi tenang. Ketika hatinya tenang, maka menuju kepada Allah, beribadah kepada Allah menjadi tenang. Bukan berarti kesenangan itu untuk melalaikan Allah, tapi tidak. Ya, kesenangannya itu dalam rangka mendukung supaya ibadah kita menjadi istiqomah itu. Jadi bermacam-macam niat itu saya kira nggak masalah. Yang penting niat utamanya adalah haji. Nanti setelah haji selesai, karena di sana banyak waktu yang luang, kita berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan. Memang yang dimaksud dengan oleh Ustadz Wahid Basalam memang ya berbelanja dengan hura-hura untuk kesenangan kita sendiri. Nah, kita umpamanya kita pengajian, saya niat pengajian, tapi saya juga niat beli cilok atau beli makanan apa atau beli mainan. Ketika pedagang cilok tersebut umpamanya semuanya laku, dapat uang 150.000, keuntungan 50.000 umpamanya, kita beli 100.000. Nanti ciloknya dibagikan kepada anak-anak kecil ya, di rumah. Di samping anak-anak kecil juga senang, kita lihat karena Allah supaya bersedekah. Ya. Kemudian pedagang cilok itu kebetulan umpamanya sedang butuh untuk membiayai anaknya. Nanti sore akan ada pembiayaan untuk kegiatan TPQ umpamanya. Di situ butuh dana kurang umpamanya 25.000 kan tertopang. Artinya itu adalah memang ada komponen-komponen yang memang dibutuhkan. Walaupun itu tidak disengaja. Jadi umpamanya kita niat pengajian, tapi niat yang lain ya saya kira boleh-boleh saja, tergantung niatnya. Tujuan utamanya ya kepada Allah itu kan. Tujuan utamanya kepada Allah. Kalau nanya saya mau tidak akan pengajian, tapi saya niatnya mau beli cilok saja atau beli bakso saja, itu kan beda. Itu saja minimal beli baksonya diutamakan. Itu saja kita sedikit mendengarkan pengajian kan, walaupun niat utamanya beli bakso itu. Pengajiannya dapat walaupun sedikit itu. Bukan tidak boleh. Kalau kita nanti pengajian niatnya bikin onar itu udah masalah lagi. Kalau kita niat pengajian di sana nanti kita membeli mainan atau yang lain boleh saja. Bahkan kita niat utama beli bakso bukan pengajian pun kemungkinan nggak masalah. Karena kita tidak di sana tidak berbuat onar, tidak membuat keributan, tidak mencaci maki. Kemudian kita niat utamanya beli bakso bukan pengajian, tapi kita ternyata pengajian mendapatkan walaupun sedikit. Ya, apalagi dia niatnya beli bakso, baksonya diberikan kepada tetangga, diberikan kepada orang lain. Itu kan boleh-boleh saja kan. Karena kita pengajian bukan hanya satu-satunya di situ, pengajian di mana saja juga ada itu kan. Jadi memang semuanya kepada Allah sih ya tujuannya. Tapi bukan kita niat yang lain pun kalau tujuannya kepada Allah kan nggak masalah, tidak mengganggu niat tujuan utama pengajian. Yang lain kalau ada waktu, kalau tidak waktu ya nggak apa-apa. Kalau memang tidak mengganggu ya boleh-boleh saja. Tapi niatnya adalah tujuannya kepada Allah. Ya. Jadi kita harus sudah praktek dilarang lagi. Semua orang praktek seperti itu tapi dilarang. Mendingan kita perbolehkan kan, itu lebih enjoy itu. Lebih enjoy karena niatnya yang lain boleh-boleh saja. Tetapi tujuannya kepada Allah itu saja kalau tidak mengganggu. Karena niat utamanya adalah pengajian umpamanya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.